Salam sukses luar biasa. Bertemu lagi dalam sesi Career Coach bersama isikarir.com. Hari ini kita akan membahas 10 strategi mendapatkan kerja. Di masa yang sulit seperti saat ini, kita memerlukan strategi bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia kerja. Berikut saya langsung sampaikan apa ke-10 hal penting yang harus kita miliki untuk bisa segera mendapatkan kerja. Yang pertama, kita wajib mengetahui perusahaan impian kita dan jadilah seseorang yang unik. Sebelum memasuki dunia industri, sebelum kita memasukkan lamaran kerja kita ke sebuah tempat, pastikan kita mengetahui tentang perusahaan tersebut. Mempelajari produknya, mempelajari budayanya, orang-orangnya. Sehingga kita memiliki chemistry dengan perusahaan tersebut. Dengan cara demikian, kita akan lebih leluasa dan lebih engage ketika nanti menghadapi proses interview. Dan jadilah seorang yang bisa dilihat oleh recruiter di perusahaan tersebut bahwa kita ini berbeda. Kita ini unik. Kita memiliki added value yang membuat perusahaan tersebut merasa bahwa kita ini adalah orang yang tepat. Orang yang pas untuk mereka hire. Selanjutnya adalah di era digital saat ini, kita wajib menggunakan platform pencari kerja yang tepat. Pastinya sudah sangat jarang kita mencari pekerjaan dengan menggunakan atau mencari pekerjaan melalui koran misalnya. Sebagian besar sekarang milenial saat ini mencari pekerjaan dengan menggunakan platform yang ada. Salah satunya adalah isikarir.com. Isikarir.com ini adalah sebuah platform pencari kerja khusus untuk industri hospitality, perhotelan, pariwisata. Dan begitu banyak juga platform-platform di luar sana yang menawarkan layanan atau jasa mencari kerja. Selanjutnya adalah pastikan sebelum kita submit, apply ke sebuah perusahaan, sebelum kita tekan tombol enter untuk mengirimkan email application letter kita, pastikan periksa kembali resume dan surat lamaran kerja yang kita punya. Pastikan baik-baik bagaimana apakah foto yang kita cantumkan di sana adalah sudah foto yang terbaik. Apakah portfolio kita selama ini sudah masuk semuanya yang related dengan pekerjaan kita. Harus diperiksa satu persatu dan pastikan surat lamaran kita dibuat dengan profesional dan menarik. Oke? Selanjutnya yang keempat adalah percantik media sosial yang kita punya. Pastikan kita buat yang profesional. Teman-teman harus memiliki akun LinkedIn. Facebook pasti sudah punya semua, Instagram. Karena kenapa? Karena rekruter saat ini selain menginterview kita, melihat surat lamaran yang masuk melalui email yang ada atau melalui platform bursa kerja online yang ada, mereka juga akan melihat siapa kita melalui akun sosial media kita. Oleh karena itu, menjadi penting untuk kita menata kembali aktivitas-aktivitas mana yang perlu kita tampilkan di sosial media. Karena sosial media kita itu adalah merepresentasikan habits kita, karakter kita. Oleh karena itu, sekali lagi, percantik media sosial kita menjadi akun yang profesional. Oke? Sudah banyak terbukti, banyak kejadian mereka yang awalnya di proses interviewnya dianggap sangat tepat, ketika dilihat di sosial medianya, perusahaan tersebut urung untuk meng-hire orang tersebut. Kenapa? Karena ada relevansi antara sosial media activity dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi, hati-hati dengan sosial media kita. Pastikan baik, pastikan profesional. Yang kelima adalah cari pekerjaan di perusahaan yang sangat memerlukan karyawan secara cepat. Ya, karena kenapa? Karena karyawan ini sangat membutuhkan dalam waktu yang sangat cepat. Ini penting juga untuk teman-teman pahami, untuk teman-teman lihat bahwa
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja cepat dan kita respons dengan cepat, memungkinkan untuk kita mendapatkan peluang lebih besar. Selanjutnya adalah yang keenam, maksimalkan network yang kita miliki. Tidak hanya kita concern terhadap platform yang ada, digital tools yang ada. Penting kita untuk memaksimalkan network kita, jejaring kita, sahabat-sahabat kita. Penting kita untuk menciptakan sebuah tribe, untuk menciptakan sebuah community. Karena di sana banyak sekali opportunity yang akan masuk di dalamnya, yang ada di dalamnya. Jadi gunakan network kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan peluang-peluang kerja yang ada. Yang ketujuh, tonjolkan diri kita di dunia sosial. Maksudnya adalah teman-teman mungkin pernah melihat ada orang begitu senang berorganisasi, masuk ke dalam komunitas. Ini penting. Masuk ke organisasi, masuk ke komunitas-komunitas pelayanan misalnya, dan berbagai kegiatan sosial yang lain, ini menjadi sangat penting karena ini juga related, ada relate dengan dengan network yang kita bangun. Ya, ini menjadi, kalau kita ingin dilihat berbeda terkait dengan personal branding kita di dunia organisasi sosial dan juga organisasi lainnya, kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kapabilitas. Dengan cara seperti itu bisa jadi opportunity tentang peluang-peluang kerja, karir, promosi dan sebagainya justru muncul dari sana. Tonjolkan diri kita di dunia sosial. Yang dulunya nggak suka berorganisasi, coba sekarang buka diri, masuk ke dalam organisasi, ciptakan impact di dalamnya bersama-sama. Yang kedelapan, berikan usaha terbaik kita ketika sesi wawancara berlangsung. Ya, lamaran udah dibuat begitu keren, begitu bagus, ya, digital tool sudah digunakan, platform sudah digunakan semuanya, network sudah digunakan. Datanglah kesempatan itu bahwa Anda akan memasuki ruang wawancara. Berikan usaha terbaik kita di sana. Bagaimana tata rambut kita, senyum kita, penampilan kita, baju kita, menggunakan parfum dan berbagai hal lainnya untuk menunjukkan bahwa kita itu siap untuk mengikuti proses wawancara kerja. Yang terpenting adalah mempersiapkan konten wawancara tersebut. Pahami product knowledge yang ada. Ya, miliki pengetahuan yang related dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dan tunjukkan juga bahwa kita memiliki talent-talent di luar keahlian inti kita. Tunjukkan yang terbaik. Intinya adalah tunjukkan yang terbaik, bahwa Anda siap memberikan kontribusi yang terbaik di perusahaan tempat Anda diinterview saat ini. Yang kesembilan, lakukan follow up terhadap apa yang sudah Anda lakukan dari hasil wawancara tersebut. Banyak di antara pencari kerja setelah wawancara ditinggalkan begitu saja, hanya berharap mendapatkan email atau telepon. Tidak salah ketika kita melakukan follow up via email misalnya. Ya, terima kasih Bapak, Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya dalam proses wawancara tanggal sekian, jam sekian. Saya mengharapkan follow up dan jawaban, dan saya berharap bisa berkontribusi dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu, dan berbagai cara yang lainnya sesuai dengan budaya dari perusahaan yang sudah kalian pelajari sebelum masuki interview kerja. Selanjutnya yang ke-10 adalah tidak menyerah dalam proses pencarian kerja. Saya yakin teman-teman bahwa dalam proses ini ada di antara kita yang berhasil, ada di antara kita yang belum berhasil. Bukan tidak berhasil, belum berhasil. Oleh karena itu intinya adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Intinya adalah setiap momen yang kita lewati, setiap momen yang kita hadapi adalah sebuah pembelajaran. Lihat kembali apa yang kurang dalam diri kita. Improve kembali diri kita untuk menghadapi proses-proses berikutnya, opportunity berikutnya. Salam sukses luar biasa. Dapatkan berbagai info lowongan kerja. Ingat di easycareer.com by Elizabeth International.
Terima kasih. Sampai jumpa.